Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan mari lanjut pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. Ini untuk melihat bagaimana situasi teraktual atau situasi dalam waktu dekat antara Scorpio dengan pasangan sahnya. Tapi seperti biasa, untuk menghindari kesalahpahaman, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Scorpio dengan pasangan sahnya. Nah, ini ya, ini pun kayaknya kurang lebih hampir-hampir mirip sama dengan pembacaan yang baru Mari lakukan untuk hubungan Libra dengan pasangan sahnya. Nah, jadi ini gambarannya bahwa untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat, ini kayak terasa ya bahwa udahlah sia-sia banget upaya selama ini tuh dilakukan gitu ya, mempertahankan relationship ini atau menjalani relationship ini gitu, nampaknya ya bukanlah sebuah pilihan lagi gitu ya, baik ini oleh Scorpio ataupun ini pasangan sahnya Scorpio. Jadi nampaknya di sini tuh udah kayak ngerasa lebih pantas gitu ya, melanjutkan perjalanan kehidupan tanpa bersama, tanpa berbarengan lagi gitu. Dulunya bisa ya, dulunya ini bisa. Pasangan sahnya Scorpio ini tuh dia memaksakan dirinya sendiri, entah bagaimana itu caranya. Ya, dia paksakan dirinya untuk bisa terikat ataupun mengikat Scorpio ini. Gitu. Ya, segala macam cara, jurus gitu ya. Hal ini mau ini untuk beberapa ini sampai ke Pak Dukun ya, ke Mak Dukun gitu, untuk dibantu hajat dan niatnya dia membuat Scorpio ini tuh tidak kehilangan minat menjalani relationship dengan dirinya, membuat Scorpio ini tuh jatuh cinta, tergila-gila, tak berdaya hidup tanpa dirinya. Ya namanya upaya ya gitu. Apalagi nih ya mungkin dia kayak ngerasa bahwa untuk saat kemarin hari itu dia tidak sanggup untuk menerima perpisahan dirinya dengan Scorpio. Ya gitu. Maka ya perjuangannya dia salah satunya gitu ya. Walaupun mungkin agak kelihatan negatif gitu, tapi ya perjuangan dia salah satunya ya memohonkan kekuatan lain yang memungkinkan maksud dan tujuannya dia untuk bisa dipilih oleh Scorpio ini tuh terjadi. Nah kayak gitu. Ini bisa cinta mati sampai tergila-gila gitu loh. Sampai ini cintanya itu tuh berubah, bisa dia menjadi toksik juga tanpa dia sadari. Saking takutnya kehilangan. Ada ya beberapa saking takutnya. Kok kelihatan itu tuh dia bisa terjebak dalam neraka dunia. Gitu ya. Semua sisi negatif tentang diri seorang manusia atau situasi yang menyedihkan dalam perjalanan kehidupan, ini bisa sudah dia saksikan di sini. Udah dia saksikan karena dia terlibat ego ya, terjebak dalam ego, ingin memiliki, menguasai dan mengontrol, mengatur perjalanan hidup ini. Gitu, memiliki, menguasai Scorpio, mengatur dengan detail hidup apa yang mau dia jalani. Gitu ya. Oh ini bisa sempat chaos banget. Gitu ya. Harapannya dia untuk bisa bahagia, ini malah yang dia saksikan itu tuh derita. Itu bisa. Gitu ya. Dia akan saksikan
gelap-gelap dirinya dia, itu dia bisa saksikan dengan situasi yang kemarin. Gitu ya, bagaimana rasanya tergila-gila gitu ya, bagaimana arogannya ego ingin sebagai Tuhan, sebagai penentu gitu. Ini dia saksikan ada ternyata dalam dirinya. Gitu ya. Tapi ya makin kesini kesadaran itu tuh naik. Ada beberapa yang memang seseorang hadir itu tidak dimaksudkan untuk bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Gitu. Setidaknya ya untuk saat sekarang ini tuh bisa, ini dia sudah waras, atau seperti opening Mari tadi, dalam waktu sebentar lagi nanti dia bisa waras. Gitu. Ya, bahwa tidak ada gunanya bersikap gila seperti kemarin. Gak ada ternyata sakit gitu ya, kalau ingin mengambil peran sebagai Tuhan gitu. Detail perjalanan hidup itu tuh berada di tangannya. Nah, kayak kita. Jadi kayak yang dia menyadari bahwa saat ini dia tuh diperbudak oleh hasrat dan nafsu diri dia sendiri. Nah, di sana ya ada beberapa yang yang bertemu dengan fase hidup yang seperti itu. Ini ya si pasangan sah. Gitu. Tapi intinya begini. Walaupun ada yang mengalami situasi gelap seperti yang Mari sampaikan tadi, pada akhirnya dia akan ketemu sama titik terang. Pada akhirnya dia tuh tahu, ngapain sih dia hidup ini? Bagaimana sih cara yang baik dan benar dalam menjalani hidup ini? Dia udah tahu. Nah, tetapi memang ada beberapa yang tidak sempat mengalami fase itu. Ada beberapa itu tuh yang memang dia menyadari, gitu ya. Cepat dia menyadari bahwa tidak ada cinta, tidak ada sayang untuk Scorpio ini. Terus ngapain memaksakan diri? Ada beberapa di sana. Atau ada beberapa yang kayak cepet gitu ya. Wah, aku nggak boleh gila nih gara-gara hasratku. Aku nggak boleh ditunggangin nih sama ego raksasaku. Cepet dia kayak aku harus keluar. Gitu lah, aku harus keluar di sana ya. Jadi ini kayak seseorang tuh yang sadar banget gitu loh, baik buruk, benar salah, untuk bisa mendapatkan bahagia. Nah gitu ya, ada yang cepet, ada yang lambat gitu, tapi pokoknya intinya dia tuh udah deh, fase aku dengan Scorpio ini tuh udah selesai. Nah gitu. Kalau ini ya tadi ada beberapa yang kayak menyadari bahwa tidak sanggup dia untuk berkomitmen dengan Scorpio ini. Daripada kemudian dia coba-coba sesuatu yang sudah dia prediksi, lebih bagus ya cepat dia pergi gitu loh. Nah di sana ya. Jadi ibaratnya ada yang tidak mau coba-coba, ada yang merasa bahwa tujuan hidupnya dia dengan Scorpio ini memang berbeda gitu ya. Cara apa yang menjadi goal-goal dalam hidupnya dia dengan Scorpio ini tuh ternyata tidak sama. Dan kemudian mungkin ada beberapa yang cepat menyadari bahwa ini bukan partnerku dalam menjalani atau membangun relationship jangka panjang, gitu ya. Tidak mau di PHP-in oleh angan-angan diri sendiri, gitu. Nah orang ini tuh bergerak pergi, gitu ya. Intinya tidak coba-coba menghadirkan neraka dalam hidupnya dia, atau sudah sadar bahwa yang dia jalani saat sekarang ini tuh tidak sedang berada di surga tetapi berada di neraka. Untuk saat ini dia
oh sadar aku, ada aku pergi gitu. Nah di sana, jadi ini the chariot melanjutkan perjalanan berikutnya, mengalahkan ego diri sendiri, mengalahkan atau melampaui ego diri sendiri, ya, kenakalan diri sendiri, gitu dia lampaui untuk masuk dia kembali fokus pada tujuan hidupnya dia. Semua manusia punya tujuan hidup, menghindari sengsara derita, gitu kan? Mengejar memiliki bahagia. Itu ya. Jadi dia kembali berada dalam track yang baik dan benar, gitulah, untuk memperjumpakan dia pada bahagia itu tadi, gitulah. Ya. Jadi mungkin sekacau-kacaunya relationship ini di matanya si pasangan sah, gitu ya. Sehancur atau seberantakannya dia dalam hubungan ini bersama dengan Scorpio, tapi pada akhirnya kalau mau lihat dia yang memilih untuk pergi, gitu ya. Dia nanti pada akhirnya dia sebagai algojo, eksekutor nasib dari relationship ini. Jadi ibaratnya tindakan dia yang meninggalkan bahtera perjalanan asmara ini. Nah, dia yang meninggalkan, gitu ya. Dia yang mencampakkan, dia yang memutuskan selesai dramaku dengan Scorpio, gitu. Gitu. Jadi dia penentu final dari keberlangsungan hubungan ini. Nah, di sana, ketika hal itu terjadi, di sini tuh Scorpio bisa kayak, ya dia akan, mungkin beberapa orang ini meninggalkan pada akhirnya ya dia benar-benar pergi ini tuh ya karena di-trigger sama Scorpio, gitu. Awalnya boleh jadi mungkin Scorpio bukan bilang aku mau pisah, tapi di sini tuh ucapan ataupun tindakannya Scorpio ini ya tidak menunjukkan kalau Scorpio ini tuh punya minat membangun hubungan jangka panjang, sehat dan bahagia bersama dengan dia. Jadi kayak misalnya sering Scorpio itu tuh tidak pulang ke rumah misalnya gitu ya. Yang apa tugas dan tanggung jawab sebagai istri, sebagai suami, tidak mau dilakukan oleh Scorpio, gitu ya. Jadi sebisa mungkin Scorpio ini tuh tidak hadir dalam hidup si pasangan. Nah, jangan-jangan tindakan yang seperti itu yang kemudian semakin menyadarkan si pasangan ini bahwa hasrat dia saja yang ada untuk bersama, tapi hasrat Scorpio nihil di situ. Gitu ya. Jadi kayak ya mungkin ya selama ini tuh ya ada statusnya, oh ini suamiku, ini istriku, hanya sebatas status. Tapi bisa Scorpio di sini tuh ya tidak berfungsi dengan semestinya dalam perjalanan relationship ini, gitu ya. Tapi walaupun seperti itu ternyata ya, misalnya di sini tuh kayak Scorpio tidak merasakan cinta kepada dia, Scorpio juga ternyata pun tidak bahagia dengan si seseorang ini. Tapi ada beberapa yang selama ini tuh Scorpio tuh diam, tidak memutuskan untuk bertemu di pengadilan untuk membatalkan pernikahan. Atau mungkin Scorpio di situ tuh dia nggak bilang dengan terang-terangan ya kalau ini hubungannya masih pacaran. Udah deh kita stop aja dah gitu ya. Kamu aku mungkin bisa Scorpio nggak ngomong seperti itu. Tapi yang jelasnya Scorpio di sini tuh ya tidak berlaku sebagai pasangan. Malam mingguan tidak mau diapelin, tidak datang ngapelin, misalnya kayak gitu. Pasangan butuh apa-apa ya dia menolak untuk memberi misalnya. Gitu.
Tapi ya sesekali, tapi ya seolah-olah seperti pasangan, gimana tuh bilangnya? Nggak bilang pisah, tapi juga nggak bilang bersama. Ini bisa energinya Scorpio. Makanya kan sesuai dengan judul, ini Scorpio yang sedang membagi cinta, gitu ya, sedang tidak setia kepada si pasangan sah. Nah kayak gitu ya. Nah itulah salah satu bentuk dari pernyataan Scorpio bahwa ya aku nggak mau dengan kamu, gitulah. Aku nggak punya niat untuk lebur bersama dengan kamu, gitu ya. Dan ketika orang ini pergi, beberapa dari Scorpio ini tuh bisa bernafas lega sekali. Wah, akhirnya, gitu loh. Akhirnya dia pergi gitu. Jadi aku ndak perlu repot-repot untuk mengeliminasi dia. Nah, aku udah bisa lebih asik, lebih lega menjalani hidupku ini. Gitu. Karena memang Mari rasa Scorpio ini tuh dia jauh lebih cinta pada diri dia sendiri daripada kepada si pasangannya ini, gitu loh. Memang tidak ada rasa apapun ke si pasangan, tidak ada hasrat apapun kepada si pasangan. Nah gitu. Memang tidak ada tujuan, jangan-jangan memang Scorpio ini tuh memang kalau ini hubungannya pacaran, tidak punya tujuan dia menjadi istri, menjadi suami dari si pasangan saya ini. Tidak ada gambaran dia ke arah sana, gitu loh. Tidak besar pengharapannya dia bahwa ada bisa dia mendapatkan bahagia dengan relationship ini. Tidak besar harapannya. Nah gitu. Karena mungkin beberapa dari Scorpio ini tuh ya apa yang dia butuhkan untuk membuat hidup dia jalani tanpa kesusahan lah sudah dia miliki. Jadi ibaratnya orang ini tuh ya ndak ada arti pula gitu loh. Ndak ada sampai sebegitu berartinya sekali bagi Scorpio ini. Nah di sana ya mungkin ya aku hanya mengejar pengalaman berpacaran saja dengan seseorang dengan karakter seperti si pasangan sahku ini. Nah itu pun bisa. Hanya mau tahu aja, oh kalau hubungan dengan orang gini akan begini, oh gitu. Hanya sebatas di situ aja. Nggak yang niatan, wah ini nih harus sampai ke pernikahan ini nih, harus sampai maut memisahkan. Baru terjadi pembubaran koneksi ini. Nah nggak ada niat dia kayak gitu. Nah di sana, ya. Makanya ya beberapa lu karena nggak ada niat mau panjang, ngapain pula lah sibuk repot gitu loh. Ya asik aja lah sama dunia sendiri. Nah di sana ya. Jadi kalau Mari bilang ini mungkin hanya jodoh pertemuan aja ya. Jodoh pertemuan untuk beberapa lama gitu. Tapi bukan berarti bahwa jodoh untuk bersama lebih panjang lagi ke depan sana itu ada. Ternyata enggak. Jodoh bersamanya kalau Mari lihat ya sampai di sini gitu. Atau kalaupun di sini tuh mungkin perpisahan, perceraian sulit untuk dilakukan. Tapi ya setidaknya ya tidak ditempuh jalur perceraian, tapi kemudian yang terlihat di sini tuh ya pengabaian gitu. Ya pengabaian. Itu ya lu gua ya kayak gitu. Ya garap hidupmu sendiri, tak garap pula hidupku sendiri. Nah, lebih cenderung di sana. Memang pun di sini tuh bisa ndak lagi ada ngamuk-ngamuknya. Ya kalau dari dilihat peristiwanya, wah lebih enak dengan kondisi yang seperti ini. Ndak ketemu untuk baku hantam dalam bentuk kata-kata atau mungkin juga cakar berdarah. Nggak ketemu, diam, senyap jadinya rumah ya kalau ini udah rumah tangga, senyap ya lebih bagus begitulah.
daripada saling menyemburkan kata menghina, misalnya gitu ya, sampai sakit tenggorokan karena teriak amarah, ya lebih baguslah yang kayak gini. Gitu ya. Memang sih idealnya ya harmonis lah, ya penuh cinta kasih sayang lah. Itu kan harmonisnya. Tapi apabila itu tidak bisa terjadi, diwujudkan dalam hubungan ini, ya diam-diaman itu ya pilihan yang lebih bagus lah, situasi yang lebih bagus gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Aries di situ, Taurus hadir. Berikut ada energi dari Capricorn, kemudian ada Cancer di sana, ada Gemini hadir, Taurus hadir. Libra pun di sini tuh hadir ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Gemini tadi udah Mari sampaikan. Nah, itulah ya. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.